Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, saya Siti Paujia SPD. Saya adalah guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 3 di LPTK Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN secara luring di sekolah saya SMAN 1 Jampang Tengah pada materi sejarah organisasi regional dan global. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini? Baik, sebelum memulai pelajaran ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat? Semangat? Semangat mengikuti pelajaran sejarah? Ya, jadi untuk pelajaran kali ini Ibu akan membahas tentang sejarah organisasi regional dan global. Ya, ada yang tahu tidak apa itu organisasi regional dan global? Ya, nanti kita bahas ya sama-sama ya. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama, setelah melakukan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi sejarah perkembangan organisasi regional dan global dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat merumuskan suatu gagasan dengan argumen secara lisan pada materi peran organisasi regional dan global saat ini. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat menunjukkan sikap kerjasama dalam menggunakan sejarah sebagai sudut pandang untuk memahami peran organisasi regional dan global saat ini. Dan yang keempat, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis tentang organisasi regional dan global dalam bentuk infografis dengan tepat. Ya. Sebelum ke materi, Ibu ingin mengadakan pretest terlebih dahulu. Nanti pretest, untuk link pretestnya Ibu kirim lewat WA ya. Bisa dilihat di grup ya. Boleh? Sudah ada? Sudah. Kerjakan dulu ya, waktunya 5 menit. Apa saja yang termasuk ke dalam organisasi regional? Ada apa? NATO, ASEAN, EATO, apa? ARF, terus apa lagi yang dulu? ANJUS, ada Fakta Warsawa. Ya, untuk globalnya ada PBB, ada OPEC untuk ekonominya. Itu OPEC apa? Bergerak di bidang apa? Minyak, bumi, ada APEC, ada ACTA, ada NAFTA. Ya, itu organisasi regional dan global. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah peran organisasi regional dan global dalam menyelesaikan konflik sama tidak antara dulu dengan masa kini? Desi, sama tidak antara dulu dan masa kini dalam penyelesaian konflik peran organisasi regional dan global? Mungkin yang kita tahu itu agak berbeda ya, beda sedikit. Kalau misalkan dulu kan penyelesaian konfliknya tuh suka kayak perang gitu ya. Kalau misalkan sekarang tuh lebih ke apa ya, organisasi regional sama global tuh menjadi penengah gitu. Jadi penengah agar supaya tidak terjadi konflik yang lebih besar gitu pada konflik yang ada tuh. Ya, siap. Ya, berarti itu ya. Terus pada pertemuan kali ini kita akan mengadakan debat aktif, ya. Tentang temanya apa? Temanya tentang peran organisasi regional dan global tentang konflik masa kini, ya, atau pada masa kini. Ya, di sini Ibu menentukan ada 3 konflik. Yang pertama, konflik Ukraina dan Rusia. Yang kedua ada kedatangan etnis Rohingya. Yang ketiga ada konflik Laut Cina Selatan.
Selatan. Ya, untuk itu sekarang duduknya boleh berkelompok. Ya, yang tadi sudah ditentukan kelompoknya boleh duduk berkelompok. Ya, ada 6 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Diskusi ini dinilai ya. Terus penting untuk bekerja sama dalam tim ya. Harus bisa bekerja sama dalam tim. Ya, dah? Udah. Oke, untuk kesimpulan pembelajaran kali ini, tolong Puji simpulkan untuk pembelajaran kali ini. Intinya, pelajaran yang hari ini kita laksanakan itu sangat menarik, menambah wawasan juga, hal baru dan pengetahuan baru, dan pembawanya juga seru sekali dan bisa lebih penasaran terhadap materi ini. Ya, lebih penasaran terhadap materi ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin ada refleksi pembelajaran dulu ya. Tuliskan tentang pembelajaran kali ini. Boleh, misalkan hari ini tuh menyenangkan. Nanti ditulis di ini nih, di sticky note ya. Bagikan lah. Situ, ini dua barisan ini. Kim. Boleh yang sudah selesai tempel ke sana. Ham udah selesai? Langsung Ham. Yang sudah boleh ditempel langsung. Tadi kan kalian sudah cari materi kan sudah ya? Nah, materi tersebut untuk pertemuan selanjutnya akan didebat aktifkan. Jadi, misalkan, ini mah kurang materinya, nanti bisa cari lagi di rumah. Cari materi sebanyak-banyaknya yang kredibel, yang bisa dipertanggungjawabkan untuk didebat aktifkan. Harus seru debat aktifnya ya? Siap? Siap? Siap. Mungkin untuk pertemuan sekarang dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai, selesai. Ada yang tidak hadir tidak hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Muhla, siapa lagi? Ainun, terus? Ipan. Memang ya, dengan cuaca yang seperti ini, hujan, memang kan ada beberapa kondisi teman kita yang jalan ke rumahnya itu ada yang mengalami apa? Banjir, bahkan ada yang longsor. Mudah-mudahan kita doakan segera surut agar bisa kembali ke sekolah. Ya. Berarti kemarin kita itu kan membahas tentang apa? Sejarah organisasi regional dan global. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, satu, setelah melakukan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi sejarah perkembangan organisasi regional dan global dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat merumuskan suatu gagasan dengan argumen secara lisan pada materi peran organisasi regional dan global saat ini. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat menunjukkan sikap kerjasama dalam menggunakan sejarah sebagai sudut pandang untuk memahami peran organisasi regional dan global saat ini. Dan yang keempat, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis tentang organisasi regional dan global dalam bentuk infografis dengan tepat. Ya, seperti pertemuan kemarin, hari ini apa kita melaksanakan apa? Debat aktif ya. Sudah tahu belum mosinya apa? Mosi itu apa? Tema debat kita kali ini adalah peran organisasi regional dan global dalam peristiwa dunia masa kini. Kemarin kan sudah apa? Sudah mencari materinya. Yang pertama konflik apa? Konflik Ukraina dan Rusia. Yang kedua, kedatangan etnis Rohingya di Indonesia. Yang ketiga, konflik Laut Cina Selatan. Sebelum itu, kalian duduknya boleh berkelompok
terlebih dahulu. Nah, sesudah kalian duduknya berkelompok, kalian harus memilih ketua dan juru bicara. So, sekarang tentukan terlebih dahulu. Ibu beri waktu 2 menit ya untuk menentukan ketua dan juru bicara. Sudah? Sudah? Sudah semuanya? Sudah. Untuk kelompok 1 siapa ketuanya sama juru bicaranya? Siapa kamu? Bisa. Juru bicaranya? Siapa? Rahayu. Kelompok 2? Ketuanya? Ferdi. Juru bicaranya? Anin bisa. Kelompok 3? Yoni, ketua. Apa juru bicara? Ketua. Juru bicaranya? Puji. Kelompok selanjutnya? Ilham Ramadan. Juru bicaranya? Jimmy. Selanjutnya? Ketuanya? Jaki. Setelah kalian menentukan ketua dan juru bicara, Ibu akan menyampaikan tentang aturan debat. Diperhatikan ya. Aturan debat yang setiap kelompok memiliki waktu 2 menit untuk menyampaikan argumen pembuka. Yang kedua, setiap kelompok memiliki waktu 1 menit untuk menyampaikan argumen tanggapan. Yang ketiga, setiap kelompok memiliki waktu 1 menit untuk menyampaikan argumen penutup. Dan yang keempat, peserta didik yang bukan juru bicara dapat memberikan tanggapan atas argumen yang disampaikan oleh kelompok lain. Jadi misalkan gini Bu anggotanya boleh mengajukan pendapat? Boleh. Menambahkan pendapat? Boleh. Mengerti? Mengerti. Nah, kita mulai saja. Siap? Siap. Berarti hasil kesepakatan kemarin kelompok 1 dan 2 terlebih dahulu. So, maju ke depan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Sudah? Untuk kelompok lain dimohon memperhatikan ya. Sudah siap? Untuk kelompok 1, kelompok 1 dan ini kelompok 2. Dan ini kelompok pro dan ini kelompok kontra. Siap? Kita mulai ya. Topik yang akan kita bicarakan mengenai peran organisasi regional dan global pada masa kini. Di sini Ibu selaku moderator akan mengatur jalannya debat hari ini. Peserta debat pada hari ini dibagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok pro dan ada kelompok kontra. Ya, semua peserta debat harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan disampaikan sebelumnya. Tadi ya sudah ya disampaikan peraturannya. Peserta debat yang berbahagia dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Maka acara debat peran organisasi regional dan global pada masa kini antara tim pro dan tim kontra saya nyatakan dibuka. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, Ibu persilahkan masing-masing tim menyampaikan perkenalan selama 1 menit. Dimulai dari tim pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Siti Fauzia yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Sri Rahayu sebagai juru bicara dan ini rekan saya sebagai ketua kelompok, Muhammad Iksan Faturrahman, dan ini rekan-rekan saya Mawar dan ini Nida. Ya, perkenalannya sudah ya. Selanjutnya, pembicara tim pro. Saya persilahkan menyampaikan argumen selama 2 menit. Mulai dari sana. Baik, menurut saya keberadaan NATO telah membantu menghindari konflik besar di Eropa dan mengurangi potensi eklamasi. Ya. Selanjutnya, saya berikan kesempatan pada masing-masing kelompok untuk memberikan komentar atau tanggapan atas argumen lawan. Masing-masing selama 1 menit. Kepada pembicara tim pro, saya persilahkan menyampaikan tanggapan. Jadi, menurut saya, NATO telah memerankan peran penting dalam menanggapi konflik Ukraina dan Rusia. NATO telah mengerahkan pasukan di negara-negara anggota di Eropa Timur untuk meningkatkan pertahanan terhadap Rusia. Dan NATO juga telah memberikan bantuan militer dan kemanusiaan kepada Ukraina. Ya, PBB dan NATO bukan hanya tentang netralitas, tapi juga tentang kemanusiaan dan perang. PBB harusnya memberikan sanksi ekonomis kepada 2 negara tersebut. Karena setiap dolar yang masuk itu sama saja seperti membiayai perang kedua negara tersebut. Jika dolar tersebut dihentikan, maka peperangan juga dapat dihentikan. Selanjutnya, penyampaian pendapat terbuka.
Saya berikan kesempatan kepada semua tim masing-masing selama 1 menit. Dimulai dari sekarang, dari tim fokus. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi NATO itu telah memberikan bantuan pasukan di negara-negara anggota Eropa untuk pertahanan terhadap Rusia, dan juga NATO telah memberikan bantuan militer dan kemanusiaan kepada Ukraina. Itu pendapat saya. Kami tidak setuju apabila NATO mengirimkan pasukan militer untuk membantu Ukraina terhadap Rusia. Harusnya NATO tidak perlu ikut campur konflik yang terjadi di antara Rusia dan Ukraina, karena itu urusan mereka sendiri. Kecuali NATO ikut campur untuk mendamaikan kedua negara tersebut tanpa memihak salah satunya. So, untuk kelompok selanjutnya boleh maju. Kelompok 3 dan 4 ya. Topik yang akan kita bicarakan saat ini adalah konflik kedatangan etnis Rohingya di Indonesia. Untuk debat kali ini ada 2 kelompok, ada pro dan ada kontra. Ya, semua peserta debat harus mematuhi semua peraturan yang telah disepakati sebelumnya. Untuk memulai, saya persilahkan masing-masing kelompok untuk memperkenalkan anggotanya. Dimulai dari tim pro. Selanjutnya, pembicara tim pro. Saya persilahkan menyampaikan argumen pembuka selama 2 menit. Oke, baik, terima kasih. Peran organisasi regional dan global pada kedatangan etnis Rohingya di Indonesia. Kedatangan etnis Rohingya di Indonesia merupakan salah satu isu kemanusiaan yang menjadi perhatian dunia. Konflik etnis yang terjadi di Myanmar telah menyebabkan ratusan ribu orang Rohingya mengungsi ke negara-negara tetangga termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, organisasi regional dan global memiliki peranan penting dalam membantu penanganan masalah pengungsi Rohingya di Indonesia. Beberapa organisasi regional maupun global yang telah terlibat dalam penanganan masalah ini diantara yang pertama ada ASEAN, yang kedua ada Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang ketiga ada Organisasi Internasional untuk Migrasi, dan yang terakhir ada Gerakan Solidaritas Rohingya. Hal ini adalah untuk mendukung serta membela rakyat Rohingya dari segala penindasan atau kekerasan yang terjadi dalam negaranya. Terima kasih. Selanjutnya, tim kontra. Oke, baik. Kedatangan etnis Rohingya ke Indonesia merupakan salah satu isu kemanusiaan yang menjadi perhatian dunia. Kedatangan para pengungsi Rohingya ini dipicu oleh situasi buruk yang mereka hadapi di kamp pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh. Mereka diusir sehingga etnis Rohingya terpaksa harus mengungsi ke negara-negara tetangga. Tetapi ketika mereka diterima dengan baik dan diberikan bantuan oleh negara-negara pengungsiannya, etnis Rohingya ini tidak tahu terima kasih dan meresahkan masyarakat di sekitarnya. Contoh di Aceh. Ya, selanjutnya saya berikan kesempatan pada masing-masing kelompok untuk memberikan komentar atau tanggapan atas argumen lawan. Ya, untuk waktunya 1 menit. Dimulai dari tim pro. Oke, baik, izin menanggapi mengenai tentang Rohingya yang tidak bersikap tidak baik dan tidak beradab dalam hal kabur dalam pengungsian. Menurut pendapat kami pribadi, itu termasuk ada gangguan psikologis di mana pengungsi Rohingya ini merasa tertekan. Mereka tidak diterima dengan baik, dengan layak di negara kita karena alasan tertentu. Padahal alasan pengungsi Rohingya ini diterima di Indonesia karena adanya peraturan presiden tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Disebutkan penanganan pengungsian Perpres pada nomor 125 tahun 2016 ini, yaitu harus memperhatikan ketentuan internasional dengan cara melindungi sebaik-baiknya negara lain yang meminta bantuan kepada kita. Hal ini mungkin saja cara masyarakat kita menerima para pengungsi tersebut tidak cukup baik. Terima kasih. Tim kontra. Etnis Rohingya datang ke Indonesia. Mereka ini diperlakukan sebagai pengungsi meskipun menurut Undang-Undang Kemigranan kehadiran mereka adalah ilegal karena mereka tidak menggunakan dokumen perjanjian yang sah dan tidak masuk melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Untuk saat ini, Indonesia itu masih negara yang berkembang, yang masih membutuhkan pendanaan untuk infrastruktur yang lebih baik lagi. Jadi, menurut saya, pemerintah Indonesia harus lebih mengutamakan negaranya sendiri ketimbang menerima pengungsi Rohingya yang semakin tahun semakin menambah pengungsinya. Ya, selanjutnya menyampaikan pendapat rebutan. Saya berikan kesempatan kepada semua tim masing-masing selama 1 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, baik, mengenai tentang pendanaan, saya garis bawahi Rohingya ini dalam kasus dia bermigrasi ke Indonesia ada bantuan dari ASEAN.
ASEAN itu telah mengeluarkan pernyataan yang mengetuk kekerasan yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar. ASEAN juga telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia. Selanjutnya, Indonesia memang negara berkembang, namun ada poin yang menjadikan alasan Indonesia harus membantu Rohingya. Yang pertama ada kewajiban kemanusiaan. Nah, Indonesia memiliki tanggung jawab moral yang dimana untuk membantu mereka yang mengalami kekerasan dan diskriminasi. Jangan lupakan juga undang-undang kita dalam alinea segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Yang kedua, solidaritas internasional. Dengan menerima Rohingya di Indonesia, itu dapat menunjukkan bahwasanya solidaritas internasional dan kontribusinya dalam menanggapi krisis kekerasan ini, yaitu tindakan ini dapat memotivasi negara lain hingga kancah internasional. Terima kasih. Oke. Bantuan kemanusiaan itu tentunya adalah hal yang mulia, karena kita sebagai manusia memang harus saling membantu. Negara kita telah memperlakukan pengungsi Rohingya secara manusiawi, tetapi bukan berarti pengungsi Rohingya bisa seenaknya berdatangan untuk mengungsi ke Indonesia, karena kehadiran pengungsi Rohingya membawa dampak negatif bagi tuan rumah. Hal itu antara lain berupa beban logistik, akomodasi sosial, dan lainnya. Terima kasih. Baik, izin menambahkan, menurut data artikel dari Kompasiana, respon pemerintah Indonesia tentang isu ini melakukan upaya penyediaan bantuan kemanusiaan dari berbagai tingkatan, termasuk penyediaan tempat penampungan yang sementara dari layanan kesehatan bagi pengungsi Rohingya, yang dimana dana tersebut itu dipastikan dari organisasi internasional juga, tidak hanya dari Indonesia sendiri. Karena itu, Indonesia tidak merupakan prioritas utama, yaitu masyarakat kita terutamanya. Nah, tidak hanya itu juga, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara tetangga maupun lembaga Indonesia untuk memediasi perdamaian di kawasan tersebut. Jadi, pertolongan ini hanyalah sementara. Dan yang kedua, tadi saya izin menyanggah tentang ilegalnya mereka masuk kepada Indonesia. Secara logika, mereka sedang berperang dan sulit untuk meminta izin untuk negaranya pergi kepada kita, termasuk mereka harus terpaksa dengan cara abur-aburan karena mereka sendiri merasa terancam dari negaranya tersendiri. Terima kasih. Kita juga pemerintah Indonesia awalnya merespon dengan baik kedatangan etnis Rohingya ke Indonesia, karena Indonesia juga kan pasti punya kemanusiaannya sendiri. Pasti awal-awalnya juga kami itu menerima dengan baik mereka. Tetapi lama-kelamaan etnis Rohingya ini banyak sekali yang tidak tahu terima kasih. Banyak sekali yang melakukan hal-hal yang sangat merugikan bagi masyarakat di sekitar pengungsiannya. Contohnya juga di Aceh. Di Aceh juga banyak sekali etnis Rohingya yang melakukan pencurian, pemerkosaan bahkan. Lebih parah lagi. Jadi daripada etnis Rohingya ini terus-terusan bertambah dan sangat merugikan di Indonesia, lebih baik etnis Rohingya ini dipindahkan ke negara-negara yang lebih maju, negara-negara yang sudah maju. Izin sedikit menambahkan, jika etnis Rohingya berpergian kepada negara yang lebih maju, mungkin kita berpikir cara transportasinya. Bahkan ke Indonesia saja Rohingya menggunakan kapal yang tidak layak. Bagaimana mungkin dia akan mengungsi ke negara yang lebih maju, sedangkan alat transportasinya aja tidak memadai. Makanya dia mengapa memilih kepada negara Indonesia yang lebih dekat. Terima kasih. Dari Myanmar ke Indonesia tuh membutuhkan perjalanan yang lama. Terus Rohingya ke Indonesia pun seperti yang kita lihat, kapal-kapalnya pun sudah tidak layak dari kayu, sedangkan penumpangnya juga banyak. Menurut isu-isu yang saya dengar, mereka itu diperjualbelikan oleh salah satu kelompok ke Indonesia, karena secara logika dengan kapal yang sangat kurang dan penumpang yang banyak, tidak mungkin mereka bisa dari Myanmar ke Indonesia dengan kapal yang seperti itu. Sedangkan persediaannya pun tidak mungkin membutuhkan sedikit untuk bekal-bekal buat makan para penumpang. Sedangkan mereka di sana pun sedang berperang, otomatis keuangan mereka pun tidak tercukupi, gitu. Jadi Ya sudah ya. Waktunya habis. Oke, baik, mengenai tentang menurut itu masih menjadi mitos, bukan mitos, berita seliweran. Karena mengapa? Ternyata etnis Rohingya ini konfliknya itu sudah lama terjadi. Jadi sudah lama. Jadi kemungkinan itu adalah hoax. Karena kenapa yang menerima itu tidak hanya Indonesia saja. Negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, mereka pun berpengungsi ke negara terdekat, bukan Indonesia saja. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa ini adalah konflik dikirim untuk penyusup seperti yang tadi dikatakan oleh Jimmy, itu sangat tidak masuk akal. Mengapa? Karena itu tidak ada respon dari PBB sendiri. Karena di sini dijelaskan ASEAN bahkan membantu adanya bantuan kepada etnis Rohingya yang ada di Indonesia. Terima kasih. Pemerintah seperti ASEAN seperti itu mengungsikan Rohingya. Kenapa gitu? Pemerintah ASEAN, organisasi ASEAN itu tidak mencari solusi untuk Rohingya gitu, supaya mereka tuh ada tempat tinggal yang layak dan tidak merugikan negara-negara seperti kita. Karena etnis Rohingya ini mungkin ya
menurut komentar-komentar masyarakat sangat merugikan untuk kita. Kenapa tidak dijadikan solusi saja sama ASEAN untuk tempat tinggal mereka? Seperti Sentinel kan itu bisa saja di sana, gimana gitu. Oke, baik, mengenai bicara tentang solusi. Sebenarnya solusi ini sudah sering gitu sedang diusahakan oleh pemerintah baik ASEAN, PBB maupun apapun itu, tapi jangan lupakan tentang etik politik. Di sini kan yang berkonflik itu adalah negara Myanmar itu sendiri terhadap etnis Rohingya. Kita bicara tentang peran politik. Organisasi regional dan global tidak dapat memutuskan dengan semudah itu adanya konflik ini kecuali dengan Myanmar itu sendiri. Makanya, organisasi regional dan global dapat berperan dalam mendorong pemerintah Myanmar untuk menghormati hak asasi manusia etnis Rohingya dan menyelesaikan masalah konflik di Myanmar secara damai dan sepakat oleh Myanmar sendiri dan Rohingya. Jadi kita tidak bisa menyatakan bahwa ini harus mencari solusi dengan cara kita karena itu bukan kuasa kita sendiri. Itu kembali kepada politik negara Myanmar itu sendiri. Terima kasih. Oke, kami juga bangsa Indonesia pastinya juga bakalan menerima etnis Rohingya ini apabila etnis Rohingya ini berperilaku baik gitu di negara kami. Padahal kan mereka pengungsi ya. Seharusnya mereka tuh harus lebih sadar kalau mereka tuh pengungsi. Seharusnya mereka tuh lebih bisa menghargai kami, bukan hanya merusak gitu. Oke, baik, bicara tentang etika atau moral, kita bisa bandingkan dengan masyarakat kita sendiri. Etnis Rohingya ini adalah bukan komunitas orang-orang yang terjajah. Mereka tentu tidak berpendidikan seperti kita yang negaranya bebas, memiliki kapasitas untuk belajar. Dengan mereka bersikap seperti itu karena mungkin mereka kurangnya adanya pendidikan. Makanya ada bantuan, contohnya bantuan makanan, pangan, pendidikan, itu untuk meminimalisir mereka supaya tidak bersikap baik, supaya bersikap sesuai moral yang seperti dilakukan oleh masyarakat sekitar. Terima kasih. Tetapi ketika kita memberikan bantuan dengan bantuan seperti pendidikan seperti itu, menurut jurnal yang saya baca, mereka bermalas-malasan untuk berpendidikan. Jadi sehingga bagaimana mereka mau bisa berada, berilmu, sedangkan mereka belajar juga tidak mau gitu, bermalas-malasan. Gimana tanggapannya? Oke, mengenai tentang itu, mungkin fokus kita kembali kepada bantuan ya. Karena Indonesia itu hanya mampu memberikan bantuan yang selayaknya sudah diatur oleh komunitas internasional. Jadi, warga Indonesia hanya mampu memberikan untuk sementara waktu, tidak untuk lama-lama. Karena pihak internasional juga sedang mencari solusi bersama mengenai akhir dari ini. Dan sayangnya solusi tersebut belum ada sampai saat ini, masih sedang tahap perjuangan. Terima kasih. Pihak-pihak yang membantu orangnya itu salah satunya yang sangat besar itu adalah UNHCR ya. UNHCR membantu dan bahkan mendesak Indonesia untuk memberikan pulau ke Rohingya ya, memberikan pulau ke Rohingya. Tetapi kan UNHCR ini tuh ciptaan PBB untuk bantuan kemanusiaan di seluruh dunia. Tetapi saya tidak mendengar bahwa UNHCR ini membantu seperti konflik di Palestina. Saya tidak mendengar mereka bisa membantu dan memaksa Mesir untuk mengungsikan Palestina. Tapi kenapa gitu? UNHCR ini hanya membantu Rohingya saja, tapi seolah-olah ya, pilihkan ini. Oke, baik, saya tidak mengetahui mengenai tentang UNHCR kepada Palestina karena beda subtema ya. Karena sekarang kita ini sedang membahas etnis Rohingya. Makanya mengapa saya difokuskan kepada ini karena yang sedang dibahas ini tentang kedatangan etnis Rohingya di Indonesia. Terima kasih, itu bukan kapasitas saya. Oke, sorry, sedikit menyimpang. Awas jangan keluar dari tema ya, dari topiknya. Topiknya apa? Kedatangan etnis Rohingya di Indonesia. Jangan keluar dari tema awal. Seperti yang tadi Puji bilang, etnis Rohingya ini, pengungsian ini hanya sementara ya. Tetapi etnis Rohingya ini itu dari 2009 sampai sekarang segitu lamanya masih ada di Indonesia. Tapi kenapa gitu sudah selama itu belum ada solusinya? Mengenai solusi, saya tidak tahu karena ini solusi sedang masih diambang kebingungan belum dibicarakan dan disepakati oleh organisasi internasional sekalipun termasuk PBB gitu. Jadi masalah ini memang sangat rincu karena masalah ini juga tidak akan selesai apabila pemerintah Myanmarnya sendiri yang bersikap tegas. Terima kasih. Terus dengan konflik ini kenapa harus kita yang jadi korban? Yang harus jadi kita yang harus jadi tempat pengungsian Rohingya? Karena sudah saya bilang dari awal, kita adalah negara yang paling dekat dengan Rohingya. Karena bukan Indonesia saja, ada negara tetangga seperti Malaysia, Singapura. Bukan Indonesia saja yang terkena dampak dari Rohingya ini. Ada Malaysia, Singapura, dan negara tetangga lainnya yang mereka jangkau dengan dekat. Malaysia dan Singapura itu mereka bisa mengusir Rohingya. Data mana yang mengatakan bisa diusir? Sedangkan penduduk mereka pun... Bukan bisa, tetapi Rohingya itu udah mengungsi, tapi sama Malaysia dan Rohingya kan Malaysia dan Singapura
tidak mau gitu. Kenapa gitu Indonesia juga tidak menolak untuk kedatangan Rohingya? Yang pertama saya katakan tadi tentang poin-poin ini yaitu kewajiban kemanusiaan. Bisa kita lihat masyarakat Indonesia ini adalah mayoritas muslim yang dimana hati-hati mereka terketuk karena dasar kemanusiaan dan toleransi yang kuat sehingga mereka bersikap untuk menolong sesama manusia dengan apa panggilan keimanan maupun kemanusiaan. Tapi apa buktinya masyarakat Indonesia sangat tidak setuju dengan kedatangan Rohingya? Masyarakat semuanya apa sebagian? Rata-rata. Tapi di sini dikatakan bahwa tidak semua masyarakat Indonesia dirugikan karena mereka juga kok ada yang senantiasa ikut serta membantu mengeluarkan dana untuk Rohingya. Rohingya ini kan di Aceh. Nah, masyarakat Aceh sangat semua masyarakat Aceh tidak setuju dengan kedatangan Rohingya. Mungkin masyarakat lain tidak merasakan apa keburukan-keburukan Rohingya di Aceh. Jadi mereka mungkin sedikit fine-fine aja mereka di sini karena tidak merasakan. Bicara tentang tidak setuju, seharusnya tidak setuju itu ketika tahun-tahun sebelumnya Aceh mengatakan itu. Kenapa akhir-akhir ini Aceh tidak setuju? Karena ada isu penjualan tersebut yang dikatakan bahwa Rohingya itu seperti kaum Yahudi kepada Palestina. Seperti itu hoaxnya yang dikabarkan itu mendengar kepada masyarakat. Akhirnya Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya di dalam setiap permasalahan itu pasti ada pro dan kontra gitu ya. Contohnya sekarang yaitu permasalahan masuknya Rohingya ke dalam Indonesia. Namun menurut tim kami yaitu tim pro disebutkan bahwasanya ketika kita memperbolehkan Rohingya untuk tinggal atau mengungsi di Indonesia, banyak sekali hal positif yang kita dapatkan seperti halnya menjaga rasa kemanusiaan yang ada di dalam negeri Indonesia dan lain sebagainya. Seperti itu. Terima kasih. Untuk tim kontra, boleh? Pemerintah Indonesia seharusnya lebih bisa memfilter karena Rohingya datang ke Indonesia bukan hanya satu kapal, bahkan lebih dari 2-3 kapal. Boleh kita ngungsiin mereka, tapi seenggaknya difilter. Tidak semuanya dimasukkan ke Indonesia karena lama-lama bisa jadi overpopulated di Aceh, penuh dan nanti nyebar ke provinsi lain. Nah, terima kasih. Itu adalah debat tentang apa? Konflik kedatangan etnis Rohingya. Kita harus bijak ya bagaimana sikap kita menyikapi kedatangan etnis Rohingya. Ya, jangan terbawa oleh isu-isu. Ya, tetap kita harus mencari data-data yang valid, yang kredibel. Jangan termakan oleh hoax. Ya, berita hoax bahwa gening etnis Rohingya seperti ini. Ya, kita harus memvalidasi bahwa berita itu benar atau tidak. Ya, makanya tujuan diadakannya debat ini tuh seperti itu. Ya, kalian tuh harus mencari sumber yang kredibel, yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak hanya misalkan berita, kan banyak yang berita-berita hoax tentang kedatangan etnis Rohingya. Kalian harus bisa memfilter. Ya, mana berita yang benar, mana berita yang salah. Topik yang akan kita bicarakan kali ini adalah konflik Laut Cina Selatan. Seperti yang sudah kita sepakati kemarin, konflik yang akan dibawakan adalah konflik nasional. Selanjutnya, saya persilahkan kepada tim Pro untuk menyampaikan argumen pembuka. Selama 2 menit ya. Baik, sebelum saya membahas mengenai peran organisasi-organisasi dalam menangani konflik ini, saya ingin sedikit menyinggung latar belakang terjadinya konflik Laut Cina Selatan, khususnya yang terjadi di wilayah perairan Natuna Utara. Ketegangan antara Indonesia dan Cina di perairan Natuna Utara tersebut terkait erat dengan tumpang tindih klaim wilayah di Laut Cina Selatan, yang pada saat itu menjadi sengketa antara Cina, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Dan pada saat itu, Indonesia sendiri tidak termasuk ke dalam negara yang terlibat dalam sengketa di atas. Namun, pada tahun 1993, pada saat itu Cina memaparkan peta yang dibuatnya, yang menurutnya itu didasarkan pada historis Cina pada zaman dahulu. Nah, pada wilayah tersebut terdapat 9 garis putus-putus yang kini lebih dikenal dengan sebutan 9 dash line. Nah, disinilah konflik di Natuna itu terjadi. Mengapa? Karena pada saat Cina memperlihatkan peta itu, pada garis putus-putus tersebut itu ada yang berada di wilayah ZEE Indonesia di dekat Kepulauan Natuna. Dan pada saat itu, Indonesia hanya ingin mendapatkan klarifikasi dari Cina mengapa wilayah Indonesia diklaim oleh Cina. Tapi pada saat itu Cina tetap kekeh, tetap bersikeras gitu untuk mempertahankan bahwa wilayah tersebut itu adalah wilayah kekuasaan Cina. Apa dari masalah organisasi dan global itu dalam hanya terbatas. Nah, organisasi regional ini umumnya hanya berperan dalam konflik yang terjadi di kawasannya saja. Itu dulu. Sedangkan masa kini lebih general untuk keseluruhannya. Ya, untuk masa kini lebih general, lebih keseluruhan. Nanti hasil debat nanti itu dibuat infografis. Ya, infografisnya jangan di karton atau dari zaman kartonnya dibuat sebagus mungkin, nanti di-upload Instagram. Nanti jangan lupa tag ibu buat. Ya.
Jadi kesimpulan pembelajaran kali ini bagaimana? Coba Desi, bagaimana? Jadi menurut Desi kesimpulan mengenai peran organisasi regional dan global itu dalam menangani konflik-konflik yang ada masa kini itu sangat penting untuk meminimalisir resiko terjadinya konflik semakin parah. Selain untuk meminimalisir resiko, peran organisasi-organisasi ini juga pada intinya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, meningkatkan kerjasama yang ada, dan yang lebih pentingnya yaitu untuk mempererat hubungan yang baik antar negara-negara di dunia. Untuk lebih singkatnya, peran organisasi regional dan global adalah sarana penghubung, penggabung, dan pengaruh dalam meningkatkan posisi negara-negara anggota internasional. Nah, itu ya untuk kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Ya, Ibu ingin ada refleksi untuk pembelajaran kali ini, satu kata untuk pembelajaran kali ini ya. Nanti ditulis di sticky note ya, tempel di sini. Refleksi pembelajaran hari ini. Boleh sudah? Dah, boleh maju. Maju boleh. Awas, tegang. Sudah. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan mengadakan post test. Di pertemuan pertama kan ada pretest, berarti akhirnya selalu ada post test. Ibu share linknya di grup ya. Udah? Sudah terkoneksi semua? Yang sudah terkonek boleh sambil mengerjakan. Dibaca ya. Nanti bisa dilihat apakah hasil pembelajaran kalian meningkat atau tidak. Nah, semua ya. Nah, mungkin itu untuk pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas bab selanjutnya ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu.